Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 6. Yang ada di LKS halaman 18 sampai dengan halaman 20. Materi pembelajaran 6 anak-anak, sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Jadi anak-anak, semua orang yang ada di rumah itu harus saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah. Mari berdiskusi anak-anak, bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Baik anak-anak, di sini sudah ada teks percakapan antara ayah, Umar, Aisyah, dan ibu. Nanti ibu akan membacakan teks percakapannya, kemudian anak-anak menyimak. Setelah menyimak, kemudian anak-anak mencoba sendiri untuk membaca teks percakapannya. Baik anak-anak, di sini yang memulai percakapan adalah ayah. Liburan nanti, ayah akan mengajak kalian berwisata. Kalian ingin berwisata kemana? Ini tanya ayah. Kemudian Umar menjawab, Umar ingin ke pantai ya. Kemudian Aisyah juga menjawab, tapi Aisyah ingin ke pegunungan ya. Kemudian ibu berkata, bagaimana ini ya? Ada dua pendapat. Mana yang kita pilih? Kemudian ayah berkata, mari kita ambil jalan tengah saja. Ada yang mau usul? Kemudian di sini ibu mengusulkan, bagaimana kalau liburan kali ini kita berwisata ke pantai? Liburan berikutnya kita pergi ke pegunungan. Kemudian Umar dan Aisyah menjawab setuju. Kemudian ibu berkata, ini manfaat kalau ada persoalan kita selesaikan dengan kepala dingin. Kemudian ayah berkata, kalian memang buah hati kebanggaan kami. Mari mencoba anak-anak, ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan berikut. Baik anak-anak, di dalam LKS halaman 18 itu sudah ada 7 pertanyaan yang harus kita jawab. Setelah kita menjawab pertanyaannya, kita akan membuat cerita berdasarkan pertanyaan tadi atau yang akan kita bahas kali ini. Baik, untuk soal nomor 1, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Mereka sedang membicarakan rencana wisata keluarga. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kapan rencana wisata dilaksanakan? Rencana wisata dilaksanakan pada saat liburan. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Umar dan Aisyah. Kemudian untuk soal nomor 4, kemana Aisyah ingin berwisata? Aisyah itu ingin berwisata ke pegunungan. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 5. Mengapa tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena mereka menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah untuk mencari jalan tengah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Apakah ayah berlaku adil kepada anak-anaknya? Ya, ayahnya memberi kesempatan secara adil kepada anak-anaknya untuk berpendapat. Pendapatnya yaitu tadi mengusulkan
tempat wisata atau tujuan wisata. Selanjutnya, soal nomor 7, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa? Mereka ini menerapkan sila kelima Pancasila, yaitu bersikap adil. Bersikap adilnya bagaimana? Ini ayahnya itu memberi kesempatan secara adil kepada anak-anaknya untuk berpendapat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Susunlah menjadi sebuah cerita. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mencontohkan tentang cerita yang akan kita buat. Di sini Ibu membuatnya berdasarkan percakapan dan juga pertanyaan yang sudah kita bahas tadi. Di sini judulnya yaitu Rencana Wisata Keluarga. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri, membuat ceritanya beserta atau bareng-bareng dengan orang tua di rumah. Tidak harus sama dengan ibu. Rencana wisata keluarga. Pada suatu sore, keluarga Umar berkumpul di ruang keluarga. Mereka akan membahas rencana wisata keluarga. Umar dan Aisyah mengajukan usul tujuan wisata keluarga. Umar usul ke pantai, sedangkan Aisyah usul ke pegunungan. Ayah mengajak mereka untuk mengambil jalan tengah. Akhirnya diputuskan tujuan wisata keluarga ke pantai. Dalam peristiwa ini, keluarga Umar menerapkan sila keempat Pancasila karena menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Keluarga Umar juga menerapkan sila kelima Pancasila karena ayah bersikap adil kepada anak-anaknya dalam berpendapat. Setelah itu, carilah ungkapan dan artinya pada teks percakapan di atas. Baik anak-anak, sesuai dengan percakapan teks antara ayah, Umar, Aisyah, dan ibu, itu ada 2 ungkapan. Jadi ungkapan yang pertama yaitu ungkapan jalan tengah, artinya penyelesaian masalah dengan jalan damai. Kemudian ungkapan kepala dingin, artinya tenang dan sabar. Di dalam teks percakapan itu juga ada ungkapan buah hati ya anak-anak. Ungkapan buah hati ini sudah kita bahas pada pembelajaran yang pertama, yaitu artinya anak. Jadi ungkapan buah hati itu artinya anak. Mari menulis anak-anak, lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Baik anak-anak, di sini sudah ada cerita tentang berwisata ke pantai. Nanti pada cerita ini harus dilengkapi. Di sini ada yang kosong, yang sudah ada garisnya itu harus dilengkapi berdasarkan kata-kata yang tersedia, yaitu jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan juga tiket. Baik, kita bahas untuk ceritanya. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Jadi jawabannya yaitu jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Umar sudah bangun. Ibu, kakak, dan Umar sedang mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil, ibu, Umar, dan kakaknya antri membeli tiket masuk. Jadi jawabannya ini berdasarkan dari kata-kata ini ya anak-anak. Mari mengamati. Ayah membeli 4 tiket masuk wisata Pantai Menganti. Tiket itu dibagikan kepada setiap anggota keluarganya.
Aisyah memperhatikan tiket yang dipegangnya. Pada tiket tertera angka 268. Baik anak-anak, di sini sudah ada contoh tiket masuk wisata Pantai Menganti. Aisyah ini memperhatikan tiket yang dipegangnya, yaitu tertera angka 268. Ini ya anak-anak. 268 apabila digambarkan satuan kubus sebagai berikut. Baik anak-anak, jangan lupa satu kubus besar ini itu nilainya 100 ya anak-anak. Jadi di sini pada gambar itu ada 2 kubus besar. Nilainya itu berarti 100 ditambah 100, jadinya 200. Kemudian untuk kubus yang panjang ini nilainya, setiap kubus yang panjang itu nilainya 10. Jadi kita hitung kubusnya ada 1, ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jika kubusnya itu ada 6 yang panjang dan masing-masing kubus yang panjang itu nilainya 10, berarti nilainya 60. Ibu ulangi lagi, misalnya 10, 20, 30, 40, 50, 60. Karena kubus yang panjang itu nilainya 10. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk kubus yang kecil ini nilainya 1 ya anak-anak. Jadi kita hitung ada berapa kubus yang kecil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kubus. Jadi keseluruhan kubus ini itu berjumlah 268. 200 ini berarti nilai ratusan ya anak-anak, berasal dari 2 kotakan kubus besar. Kemudian nilai 6 yang ada di tengah itu menempati nilai puluhan. Jadi pada nilai 6 ini itu berasal dari 6 kubus yang panjang ya anak-anak. Ini jumlahnya ada 6. Setiap satu kubus panjang itu nilainya 10. Jadi jika ada 6 berarti nilainya 60. Kemudian nilai 8 ini menempati satuan. Ini berasal dari 8 kubus yang kecil ini ya anak-anak. 268 ini jika ditulis atau dibaca menjadi 268. Bilangan 454 digambarkan dalam kubus satuan sebagai berikut. Baik anak-anak, di sini sudah ada gambar kubus yang nilainya yaitu 454. Mengapa 454? Karena ini angka 4 itu menempati nilai ratusan. Berasal dari mana? Dari 4 kubus yang besar ini ya anak-anak. Itu ada 1, 2, 3, 4. Jika ada 4 kubus besar itu nilainya 400 karena satu kubus besar ini nilainya 100. Jadi 100 ditambah 100 itu 200. Kemudian ditambah 100 300 dan ditambah 100 lagi sama dengan 400. Kemudian kubus yang panjang ini nilainya 10. Jadi ada berapa di sini anak-anak? Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50. Jadi ini nilainya 50, menempati nilai atau menempati puluhan. Di sini angka 5-nya ya anak-anak. Kemudian satuannya kita hitung ini kubus yang kecil. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi nilai kubus ini ada 4. Ini menempati satuan. Banyaknya kubus ada 454. Dibacanya ini 454. Caranya seperti tadi ya anak-anak. Ini angka berapa?
Ya, angka 4 kita tulis di sini 4. Kemudian angka 4 ini menempati nilai ratusan. Jadi kita tulis di sini ratusannya itu dibuang. Jadi 400. Kemudian ini angka 5 ya anak-anak, kita tulis di sini. Angka 5 ini menempati nilai puluhan. Jadi kita tulis puluhannya itu dibuang ya anak-anak, jadi 50. Atau bisa juga melalui kubus ini. Kemudian 4 ini berasal dari sini ya anak-anak, ini angka 4. Jadi kita tulis 4. Bisa juga melalui gambar kubus kecil ini. Ini 400, kita tulis 400, ini 50, kita tulis 50, kemudian ini adalah 4, jadi kita tulis 4. Jadi dibaca 454. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Baik anak-anak, di sini sudah ada 5 lambang bilangan yang harus kita tulis menggunakan kata-kata. Baik, kita bahas untuk soal nomor 1. Ini 435 anak-anak. Ditulisnya itu seperti ini, 435. Kemudian yang kedua, 785. Ditulisnya ini 700, sama kayak tadi ya anak-anak. Ini angka 7, kita tulis 7. Kemudian angka 7 ini menempati nilai ratusan. Jadi kita tulis di sini ratus, an-nya itu dibuang ya anak-anak. Kemudian di sini 8 berasal dari sini ya anak-anak. Angka 8-nya itu yang ada di tengah. Kalau yang di tengah itu menempati nilai puluhan. Jadi kita tulis di sini puluh, 80 an-nya itu dibuang. 5 ini dari sini. Jadi 785. Kemudian yang ketiga 645. Jika ditulis menjadi 645. Kemudian soal yang keempat 895. Jadi jika ditulis menjadi 895. Dan yang terakhir atau yang kelima 925. Jika ditulis menjadi 925. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.